Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas satu bab penting nih dari buku strategi bisnis yang fenomenal, Blue Ocean Strategy. Iya, betul. Lebih tepatnya bab 4 ya, fokus pada gambaran besar, bukan angka-angka. Focus on the big picture, not the numbers. Nah, itu dia. Judulnya aja udah menarik ya. Betul, sumber kita kali ini kan ringkasan bab 4 yang Anda bagikan ke kita ya. Ini katanya prinsip kedua nih dalam formulasi strategi Samudra Biru. Prinsip kedua iya. Dirancang buat ngatasin yang namanya planning risk. Maksudnya, risiko buang-buang waktu, tenaga, ujung-ujungnya cuma bikin gerakan taktis aja di Red Ocean. Gitu-gitu aja. Persis. Jadi, bukan benar-benar lompatan strategis, tapi ya cuma itu tadi, taktik-taktik kecil aja. Sibuk tapi nggak maju-maju ke lautan biru. Nah, inti bab ini kan nawarin pendekatan alternatif ya buat proses perencanaan strategis. Bukan lagi soal dokumen tebal, penuh angka, tapi fokusnya ke visualisasi. Iya, visualisasi. Pakai yang namanya strategi canvas. Strategi canvas, betul. Tujuannya kan biar mata kita kebuka gitu ya, lihat peluang Blue Ocean yang mungkin selama ini kelewat. Yang nggak kelihatan kalau kita cuma lihat angka di spreadsheet doang. Oke, kita bakal lihat bareng nih kenapa sih cara lama bikin strategi itu seringnya malah bikin perusahaan, jalan di tempat. Justru kejebak ya. Iya, dan gimana pendekatan visual ini bisa jadi kunci? Siap nih, lihat gimana menggambar strategi bisa lebih powerful dari sekedar spreadsheet? Siap dong. Mari kita bedah. Oke, let's unpack this. Mari kita mulai dari masalahnya dulu deh. Kenapa sih cara lama nyusun strategi itu seringkali malah ngejebak perusahaan di Red Ocean, di persaingan yang udah berdarah-darah gitu, bukannya bawa ke Blue Ocean yang lebih tenang? Oke, jadi sumber yang Anda kasih itu ngejelasin gini, proses strategic planning di banyak perusahaan itu kan biasanya mulai dari deskripsi panjang lebar soal kondisi industri, kompetisi gimana. Klasik lah ya, analisa SWOT, pastel, gitu-gitu kan? Iya, semacam itu. Terus lanjut diskusi gimana caranya naikin market share atau nekan cost. Ujung-ujungnya apa? Budget seabrek sama tumpukan spreadsheets yang rumit. Kebayang sih. Terus akibatnya apa tuh? Akibatnya cukup serius loh. Pertama, para managers itu jadi habis waktunya buat filling boxes, ngisi-ngisi format laporan, sama yaitu calculating numbers, ngitung angka. Jadi sibuk administrasi ya, bukan mikir strategi. Tepat. Waktu buat thinking out of the box-nya jadi dikit banget. Mikir gimana caranya lepas dari kompetisi itu, nggak sempet. Fokusnya ke detail operasional terus. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, hasil akhirnya itu seringkali bukan strategi yang utuh, yang koheren gitu. Tapi lebih kayak sekumpulan taktik aja, collection of tactics yang kepisah-pisah. Maksudnya gimana tuh kepisah-pisah? Ya, jadi nggak nyatu dalam satu arah yang jelas. Dan seringkali nggak benar-benar bikin perusahaan beda dari kompetitor. Cuma perbaikan-perbaikan kecil di sana-sini, kayak tambal sulam aja gitu. Oke. Nggak ada terobosan gitu ya? Betul. Nah, yang ketiga, strategic plans model begini itu jarang banget ngarah ke penciptaan Blue Oceans. Jarang banget. Kenapa tuh? Ya karena fokusnya masih di kompetisi yang ada kan? Selain itu, rencana yang numpuk dan penuh angka tadi seringkali susah dipahami sama semua orang di organisasi. Oh iya ya, nggak semua orang ngerti bahasa spreadsheet kan? Nah, jadinya susah juga diterjemahin jadi real actions, tindakan nyata di lapangan. Terlalu kompleks, terlalu abstrak. Jadi bisa dibilang fokusnya terlalu ke angka dan analisis detail sampai lupa gambaran besarnya gitu ya. Malah kejebak rutinitas kompetitif bukan inovasi. Bener juga sih jebakannya. Iya, paralysis by analysis kadang-kadang. Nah, bab 4 ini kan datang bawa solusi nih. Bangun proses perencanaan strategis di sekitar strategi canvas. Bisa dijelasin lagi nggak? Apa sih strategi canvas ini? Kok beda sama cara konvensional tadi? Oke, strategi canvas itu intinya alat visualisasi. Sumber Anda nyebutin, kalau kita gambar kanvas ini, perusahaan bisa lihat profil strategis industrinya. Faktor-faktor apa aja sih yang jadi arena persaingan? Oke, jadi kayak medan perangnya gitu ya? Iya. Terus, bisa lihat juga profil kompetitor utama kita gimana di medan perang itu. Dan yang paling penting, profil strategis perusahaan kita sendiri itu kayak gimana. Nah, profil ini sering disebut juga value curve atau kurva nilai. Value curve, oke. Alat ini bantu perusahaan fokus ke big picture, ke gambaran besarnya. Biar nggak tenggelam di lautan angka sama jargon bisnis yang, ya ampun kadang rumit banget.
Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya really interesting. Jadi, kita ganti tumpukan dokumen perencanaan yang tebal itu dengan sebuah gambar. Gambar yang bisa ngomong. Kok bisa sih gambar lebih efektif? Tepat sekali. Menurut sumber ini, pendekatan visual pakai strategi kanvas ini secara konsisten ya, terbukti ngasilin strategi yang punya beberapa keunggulan kunci dibanding cara tradisional. Apa aja tuh keunggulannya? Pertama, visualisasi ini bisa ngebuka keran kreativitas orang-orang di dalam organisasi. Ngelihat strategi dalam bentuk gambar, itu seringkali mancing ide baru yang nggak kepikiran kalau cuma lihat deretan angka atau teks. Masuk akal. Kadang visual lebih nempel ya. Iya, kedua, ini benar-benar bisa ngebuka mata perusahaan, open mata company gitu istilahnya, ke peluang-peluang blue ocean yang sebelumnya nggak kelihatan. Pola persaingan atau celah pasar itu jadi lebih jelas kalau digambar. Jadi kayak peta harta karun gitu ya, bisa nemu X-nya di mana. Bisa dibilang gitu. Nah, yang ketiga, strategi yang divisualisasi ini tuh jadi jauh lebih gampang dipahami dan dikomunikasikan ke seluruh tim. Ini penting banget nih buat eksekusi. Krusial, biar eksekusinya efektif, effective execution, dan serempak gitu di semua lini. Kan semua orang jadi lihat peta tujuan yang sama. Nggak ada lagi tuh beda interpretasi gara-gara dokumen tebal tadi. Oke, kedengarannya menjanjikan banget nih. Terus gimana cara terapinnya? Prakteknya gimana? Sumber Anda kan ngasih contoh IFS tuh, European Financial Services. Ada 4 langkah katanya. Langkah pertama, Visual Awakening. Apaan tuh? Kebangkitan visual. Iya, visual awakening atau kebangkitan visual, tujuannya yaitu tadi, buat nyadarin perusahaan, awaken company, kalau mereka tuh perlu berubah strateginya. Caranya gimana nyadarinnya? Caranya cukup provokatif ya. Tim manajemen diminta gambar value curve strategi mereka yang sekarang, yang as is, sebagaimana adanya, terus dibandingin langsung secara visual sama value curves punya kompetitor utama. Dijajarin gitu gambarnya. Oh, jadi langsung kelihatan bedanya atau malah miripnya ya? Apa aja sih yang sebenarnya relevan di industri mereka? Wah, kok bisa debat? Bukannya udah jelas strateginya? Ternyata enggak. Ini nunjukin betapa seringnya di dalam satu perusahaan aja nggak ada kesepakatan atau pemahaman yang sama, lack of agreement, soal strategi yang lagi jalan. Tiap divisi bisa punya asumsi beda-beda. Jadi ngelihat profil strategi sendiri secara visual, apalagi kalau ketahuan mirip banget sama kompetitor. Atau malah ada kontradiksi internal kayak EFS itu, kan katanya webnya gampang tapi ternyata lambat. Itu jadi kayak wake up call yang lebih keras ya daripada sekedar data angka kayak dikasih cermin gitu. Betul banget, seeing their weak strategic profile, ngelihat profil strategis mereka yang lemah atau nggak konsisten secara visual, itu jadi panggilan buat berubah. A call for change yang jauh lebih kuat. Gambar visual itu seringkali lebih ngena, lebih nusuk kesadaran daripada sekedar lihat angka market share turun di laporan. Oke, jadi udah bangun nih, udah sadar perlu berubah. Terus ngapain? Langkah kedua kan visual exploration ya, eksplorasi visual. Apa yang dilakuin tim IFS di tahap ini? Apa kayak riset pasar biasa aja? Nah, di tahap visual exploration ini, tim nggak cuma duduk di ruang rapat aja. Mereka send to the field, dikirim langsung ke lapangan. Tujuannya buat ngeksplorasi 6 jalur, 6 paths, potensial buat nyiptain blue ocean, yang udah diurai di buku ini kan? Oh, 6 jalur yang beda-beda itu ya? Oke. Ya, biar mereka lihat sendiri, see for themselves, pakai mata kepala sendiri, gimana sih customers, bahkan non-customers, itu benar-benar pakai atau nggak pakai produk dan layanan mereka di kehidupan nyata. Jadi observasi langsung ya? Betul. Aktivitasnya ya meet directly, ketemu langsung, ngamatin customers, non-customers, orang yang nggak pakai produk industri ini sama sekali, terus juga customersnya kompetitor. Wah, lengkap ya? Iya, mereka juga harus observasi alternatif lain yang dipakai pembeli atau penawaran produk layanan pelengkap, complementary product service offerings yang sering dibeli barengan. Ada kutipan penting nih di sini, ditekankan sama sumber Anda. A company cannot outsource its eyes. Perusahaan nggak bisa mendelegasikan pengamatannya. Maksudnya? Maksudnya, riset itu nggak bisa diwakilin sepenuhnya ke laporan pihak ketiga atau data sekunder aja. Harus lihat langsung kondisi di lapangan. Oke. Jadi emang harus turun langsung ke medan perang ya, nggak bisa cuma ngandelin laporan riset pasar di atas meja. Ini nekanin pentingnya empati dan pemahaman mendalam nih. Terus, apa temuan menarik dari field research-nya IFS ini? Hasilnya, wah ternyata cukup mengejutkan.
dan banyak membalikkan asumsi awal, initial assumptions, yang selama ini dipegang teguh sama manajemen IFS. Contohnya gimana tuh? Contoh paling mencolok nih, relationship managers, manajer hubungan pelanggan, yang tadinya dianggap IFS sebagai key to success, kunci sukses utama mereka. Iya, biasanya kan di jasa keuangan penting ya relationship. Nah, itu asumsinya kan ternyata malah dianggap weakness, kelemahan, sama pelanggan. Banyak pelanggan ngaku hated, benci gitu, harus berurusan sama mereka. Mungkin prosesnya ribet atau gimana ya? Waduh, kok bisa gitu ya? Nah, sebaliknya, faktor yang paling dihargai customers itu malah sesuatu yang mungkin dianggap remeh sama IFS. Konfirmasi transaksi yang cepat, fast transaction confirmations. Cuma itu. Wow, beda banget ya sama asumsi awal. Beda banget. Nah, berdasarkan insights lapangan ini, tim IFS kemudian diminta gambar 6 alternatif value curves baru. Masing-masing dikasih slogan yang menarik, catchy slogans, buat nangkep esensi strateginya. Wow, jadi temuan lapangan bisa beda drastis ya dari asumsi di ruang rapat. Pelajaran penting nih soal bahaya berasumsi. Oke, lanjut ke langkah ketiga. Visual Strategy Fair, pameran strategi visual. Ini kayak pameran ide strategi gitu. Bisa dibilang gitu, mirip pameran. Di langkah ini, tim yang tadi habis dari lapangan itu presentasiin kanvas strategi masa depan, Future Strategy Canvas, yang mereka usulin. Dipresentasiin di sebuah acara kayak fair atau pameran gitu. Siapa aja yang datang ke pameran ini? Nah, ini yang menarik. Audiens atau jurinya tuh beragam banget. Nggak cuma eksekutif senior perusahaan, tapi juga customer setia, non-customers, target pasar yang belum kegarap, bahkan customers dari kompetitor utama diundang juga. Wah, keren. Terus mereka ngapain? Para juri ini kemudian give votes, ngasih suara buat strategi-strategi yang menurut mereka paling menarik dan paling menjanjikan. Jadi kayak uji pasar awal secara cepat gitu. Efisien ya? Iya, ada aturan menarik juga nih di pameran ini, disebutin di sumber Anda. Tiap presentasi strategi dibatasin cuma 10 menit. 10 menit aja. Kenapa tuh? Logikanya gini, ide strategi yang brilian itu mestinya bisa dijelasin secara ringkas dan meyakinkan. Kalau butuh waktu kelamaan buat ngejelasinnya, kemungkinan besar strategi itu too kompleks, terlalu rumit buat dipahami, dan nantinya susah dieksekusi secara efektif. Masuk akal banget sih, strategi yang ribet emang susah dijalanin di lapangan. Terus, gimana hasil strategi fair di IFS? Apa dampaknya? Feedback dari para juri ini benar-benar berharga. Dan lagi-lagi ngebuka mata manajemen IFS. Ternyata, sekitar sepertiga dari faktor-faktor persaingan yang selama ini dianggap important, penting banget sama manajer IFS, Iya? ternyata sama sekali nggak dianggap penting sama customers di pasar. Nol nilainya di mata mereka. Wah, ada gap persepsi yang gede ya antara internal sama pasar? Banget. Nah, proses ini bantu IFS nyusun, compose, strategi masa depan mereka yang jauh lebih fokus dan relevan. Mereka mutusin buat eliminate, ngilangin fitur relationship management tadi. Yang ternyata biayanya tinggi dan gak disukai itu ya? Betul. Terus reduce, ngurangin investasi di account executives. Sebaliknya, mereka increase secara signifikan, naikin banget faktor-faktor kayak ease of use, kemudahan penggunaan, security, keamanan, accuracy, akurasi, sama speed, kecepatan layanan. Lewat apa naikinnya? Lewat otomatisasi terkomputerisasi, kayak automatic confirmations, konfirmasi otomatis, sama payment tracking online. Jadi ini pergeseran fokus strategis yang radikal, yang didorong sama pemahaman pasar yang baru, hasil dari eksplorasi dan pameran tadi. Keren banget prosesnya. Jadi strategi fair ini kayak uji pasar internal sebelum benar-benar diluncurin gede-gedean ya. Efisien banget buat ngurangin risiko gagal. Nah, setelah strategi baru ditetapin, langkah terakhir kan visual communication, komunikasi visual. Gimana cara IFS mastiin strategi baru ini dipahami dan dijalanin sama semua orang di organisasi? Oke, setelah future strategy, strategi masa depan, ditetapin, langkah finalnya, ya communicate. Ngomunikasikannya secara efektif ke seluruh penjuru organisasi. Caranya, menurut sumber ini, simple tapi kuat banget. Gimana tuh caranya? Perusahaan distribusiin gambar satu halaman aja, one-page pictures. Gambar ini nunjukin profil strategis lama, old strategic profile, atau kurva nilai lama, sama profil strategis baru, new strategic profile, atau kurva nilai baru. Dijejerin side by side. Cuma satu halaman gambar. Simple banget ya? Tapi kayaknya powerful. Apa fungsi utama gambar ini buat operasional sehari-hari? Gambar satu halaman ini jadi titik referensi utama,
reference point, buat semua keputusan investasi dan alokasi sumber daya di perusahaan. Maksudnya gimana tuh? Jadi, setiap ada proposal baru, misalnya permintaan investasi IT dari kantor cabang, atau rencana kampanye marketing baru, proposal itu harus bisa ngejelasin gimana caranya proposal itu bakal bantu perusahaan gerak dari kurva nilai lama ke kurva nilai baru yang udah disepakatin. Oke. Jadi semua harus nyambung ke gambar itu ya? Harus. Ini buat ensure all efforts are focused, mastiin semua usaha, anggaran, energi, itu fokus ke implementasi strategi baru. Nggak ada lagi inisiatif yang jalan sendiri-sendiri tanpa arah strategis yang jelas. Semua orang jadi ibaratnya nyanyi dari lembaran musik visual yang sama. Nah, pendekatan visual ini kan ternyata nggak cuma buat level unit bisnis ya. Sumber Anda nyebut ini juga bisa diterapin di tingkat korporat. Contohnya Samsung Electronics. Gimana tuh penerapannya di level yang lebih tinggi? Bener banget. Pendekatan visual ini sangat relevan dan bisa diterapin di corporate level korporat, buat ngelola portofolio bisnis secara keseluruhan. Gimana caranya? Sumbernya ngasih contoh Samsung Electronics. Mereka melembagakan penggunaan strategi Canvas di pusat inovasi nilai mereka, namanya Value Innovation Program, VIP Center. Tujuannya ya buat secara sistematis dorong penciptaan produk-produk atau bisnis-bisnis baru yang masuk kategori Blue Ocean di berbagai lini bisnis mereka. Bukan cuma ngandalin untung-untungan atau inisiatif sporadis saja. Jadi lebih terstruktur ya, penciptaan Blue Ocean-nya? Iya, lebih terencana dan terukur. Nah, selain strategi Canvas, ada satu lagi nih alat visual menarik yang dikenalin di bab ini. Peta PMS, singkatan dari Pioneer, Migrator, Settler. Bisa dijelasin nggak apa nih? Namanya unik juga, peta perintis, migran penghuni. Atau peta PMS ini, alat visual lain buat bantu manajemen ngerencanain arah pertumbuhan perusahaan di masa depan, plan company's future growth. Alat ini intinya ngekategorisasiin bisnis atau penawaran perusahaan ke dalam 3 jenis. 3 jenis ya? Apa aja tuh? Iya, 3 jenis. Berdasarkan tingkat inovasi nilai yang ditawarin dibanding industrinya. Pertama, perintis, pioneers. Ini bisnis-bisnis yang nawarin nilai yang benar-benar baru, unprecedented value. Belum pernah ada sebelumnya di pasar. Ini Blue Ocean-nya berarti ya? Betul. Merekalah penawaran Blue Ocean Anda. Sumber pertumbuhan masa depan yang paling kuat. Most powerful growth. Karena mereka nyiptain pasar baru atau ngedefinisiin ulang pasar yang udah ada. Oke, itu perintis. Kedua. Kedua, penghuni, settlers. Ini bisnis ikut-ikutan, me too businesses. Value curves mereka itu pada dasarnya cuma ngikutin bentuk umum industri aja, conform with the basic shape of the industry. Bersaing di faktor yang sama kayak mayoritas pemain lain. Jadi ini yang di Red Ocean ya? Nah, iya. Bisnis ini kejebak di Red Ocean. Persaingan ketat, biasanya marginnya tipis. Oke. Yang ketiga? Ketiga, migrators. Bisnis ini posisinya di tengah-tengah. Mereka nawarin nilai yang lebih baik, improved value, atau lebih efisien dibanding mayoritas pesaing. Seringkali konsepnya more for less, lebih banyak dengan harga lebih murah. Tapi apa? Tapi mereka nggak secara fundamental ngubah bentuk dasar value curve industri. Potensi pertumbuhan mereka ya di antara perintis sama penghuni. Mereka ngelakuin perbaikan incremental, bukan lompatan inovasi radikal. Oke, jadi ada perintis, inovator radikal, penghuni ikut-ikutan, dan migran peningkat nilai. Terus apa artinya semua ini buat manajemen puncak? Gimana peta PMS ini dipakai buat ngambil keputusan strategis di level korporat? Nah, dengan mapping, memetain portofolio bisnis saat ini dan yang direncanain, mapping current and planned business portfolios ke dalam peta PMS ini. Jadi kelihatan komposisinya ya? Iya, kelihatan visual. Manajemen puncak bisa lihat, perusahaan ini terlalu bergantung nggak sih sama bisnis-bisnis penghuni yang cuma ikut-ikutan? Kalau mayoritas bisnis ada di kategori penghuni, wah, ini sinyal bahaya. Bahaya kenapa? Bahaya karena pertumbuhan masa depan perusahaan kemungkinan bakal stagnan atau sangat bergantung sama persaingan harga yang capek banget. Peta ini jadi pengingat visual yang kuat kalau mereka perlu secara aktif dorong lebih banyak value innovation, inovasi nilai, buat nyiptain lebih banyak bisnis perintis. Demi pertumbuhan yang menguntungkan ya? Demi profitable growth, pertumbuhan yang berkelanjutan dan menguntungkan di masa depan. What's fascinating here is, yang menarik di sini tuh, gimana alat visual yang relatif simple kayak peta ini bisa ngasih pandangan strategis tingkat tinggi soal keseimbangan portofolio bisnis dan arah pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan.
Ini bantu alokasi sumber daya investasi jadi lebih bijak. Jadi jelas banget ya kesimpulannya. Pesan utama dari bab 4 Blue Ocean Strategy ini tuh ajakan kuat buat fokus on the big picture. Fokus ke gambaran besar. Jangan kejebak di angka-angka detail pas kita ngerancang strategi. Betul. Pakai alat visual kayak strategi canvas sama peta PMS itu bukan cuma soal nyederhanain proses, tapi ini cara fundamental buat buka keran kreativitas, nantang asumsi lama. Dan ngelihat peluang Blue Ocean yang mungkin selama ini, kelewat gitu aja ya kalau kita cuma utak-atik angka di spreadsheet. Persis, yang mungkin tersembunyi di depan mata kita. Dan yang nggak kalah penting nih, kayak yang udah kita bahas tadi, pendekatan visual ini bikin strategi jadi sesuatu yang jauh lebih gampang dipahami, dikomunikasikan, dan ujung-ujungnya dijalanin sama semua orang di organisasi. Nah, itu kuncinya ya, biar nggak jadi pajangan doang strateginya. Ya, ini ngubah cara pandang dari sekedar barisan angka dan teks di documentable yang mungkin cuma dibaca segelintir orang, jadi sebuah arah visual bersama yang jelas dan menginspirasi gitu. Transformasi dari spreadsheets ke strategy pictures itu dampaknya bisa gede banget buat fokus dan energi kolektif perusahaan buat maju. Tepat sekali. Semoga pembahasan mendalam kita soal bab 4 ini ngasih Anda semacam aha moment ya, dan jadi shortcut yang berguna buat mahamin inti dari prinsip penting di Blue Ocean Strategy ini. Kita udah lihat bareng gimana visualisasi bisa jadi alat strategis yang ampuh banget, bukan sekedar pelengkap. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan, coba deh pikirin sejenak dalam konteks kerjaan atau bisnis Anda sekarang. Area mana sih dalam proses perencanaan atau pelaporan Anda yang paling banyak nyita waktu cuma buat, yaitu tadi, ngisi format sama ngitung angka? Pertanyaan bagus tuh. Adakah bagian dari proses itu yang mungkin bisa jadi jauh lebih efektif, lebih buka wawasan, kalau Anda coba visualisasikan buat ngeliat the big picture-nya, gambaran besarnya? Jadi jangan-jangan kita terlalu sibuk sama detail ya? Nah, this raises an important question. Ini munculin pertanyaan penting soal gimana sih kita sebenarnya ngedeketin proses berpikir strategis kita sehari-hari. Apa kita tanpa sadar lebih sering kejebak di detail operasional? Atau udah benar-benar luangin waktu buat ngeliat dan ngebentuk the big picture, gambaran besar masa depan? Pertanyaan yang sangat relevan buat kita semua renungkan lebih lanjut nih. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini ya. Sampai jumpa di eksplorasi pengetahuan berikutnya.